Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang materi segi 4. Untuk kompetensi dasarnya bisa diperhatikan. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu menemukan sifat-sifat dari trapesium, menentukan keliling dan luas trapesium, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat, keliling, dan luas trapesium. Langsung saja, apa itu segi 4? Segi 4 adalah bidang datar yang terbentuk dari 4 buah titik. Nah, perhatikan diagram di sampingnya ya. Itu ada beragam jenis bentuk dari segi 4. Nah, kenapa di situ ada anak panahnya? Karena itu menunjukkan bahwa bentuk dari segi 4 itu sifatnya mewarisi dari bentuk segi 4 yang lainnya. Contohnya persegi. Persegi itu tanda panahnya dari belah ketupat dan persegi panjang. Maka persegi mewarisi sifat dari belah ketupat dan persegi panjang. Tapi ingat, yang namanya mewarisi berarti hampir mirip, tetapi nanti mungkin ada penambahan. Terus untuk belah ketupat, di situ ada tanda panah dari layang-layang dan jajar ginjang. Berarti belah ketupat itu mewarisi sifat dari layang-layang dan jajar ginjang. Gitu ya. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang trapesium. Kita masuk di sifat trapesium. Sebelumnya saya sampaikan dulu, itu ada 3 bentuk trapesium. Yang atas itu adalah trapesium sembarang. Yang nomor 1 ini trapesium sembarang. Yang nomor 2 adalah trapesium sama kaki. Dan yang nomor 3 adalah trapesium siku-siku. Untuk sifat trapesium yang pertama, yaitu dia memiliki 2 buah garis sejajar tetapi tidak sama panjang. Garis sejajarnya apa? Di situ ada garis DC sejajar dengan garis AB. Sejajar tapi tidak sama panjang. Untuk sifat yang berikutnya yaitu sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar itu berjumlah 180 derajat. Yaitu sudut A ditambah sudut D itu 180 derajat dan sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Untuk selanjutnya, pada trapesium sama kaki, sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sama panjang itu besarnya sama. Sudut A itu besarnya akan sama dengan sudut B. Sudut D nanti besarnya akan sama dengan sudut C. Selanjutnya, pada trapesium sama kaki, dua buah diagonalnya itu nanti sama panjang. Diagonalnya berarti diagonal AC dan nanti garis dari DB, diagonal. Nanti dia akan sama panjang. Langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, di situ ada trapesium ABCD. Tentukan besar sudut B dan sudut D. Nah, yang diketahui adalah sudut A itu sebesar 84 derajat dan sudut C itu 124 derajat. Berarti kita bisa mengerjakan dari mana? Dari sifat trapesiumnya, yaitu sudut yang berdekatan itu berjumlah 180. Yang berdekatan adalah sudut A dengan sudut D. Maka sudut A ditambah sudut D nanti sama dengan 180 derajat. Berarti sudut D itu 180 dikurangi 84. Karena sudut A-nya 84, berarti ketemu 96 derajat. Selanjutnya, untuk mencari sudut B, menggunakan sifat sama, yaitu sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut B berdekatan dengan sudut C. Sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B ditambah 124 sama dengan 180 derajat. Berarti sudut B 180 kurangi 124 sama dengan 56 derajat. Begitu ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua.
Pada trapesium sama kaki EFGH, tentukan besar sudut F dan sudut G. Yang diketahui di situ adalah sudut E dan sudut H. Maka menggunakan sifat yang sama, sudut E dan sudut H itu akan sama dengan 180 derajat. Berarti masukkan X plus 7 ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 180 derajat. Berarti ini X ditambah 4X 5X, 7 kurangi min 12 adalah min 5. Maka 5X sama dengan 180 ditambah 5, X sama dengan 185 per 5. Maka ketemunya X sama dengan 37. Yang ditanyakan adalah sudut F dan G. Ingat, sifat yang selanjutnya yaitu sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sama panjang itu besarnya sama. Di sini berarti sudut E itu berdekatan dengan sudut F. Karena kan dia panjangnya sama panjang. Berarti nanti besarnya sama. Berarti sudut F itu akan sama dengan sudut E. Padahal E-nya X plus 7. Masukkan 37 ditambah 7. Berarti sudut F itu 44. Sama untuk sudut G, dia akan sama dengan sudut H. Berarti 4X kurangi 12. 4 dikali 37 kurangi 12, maka ketemu 136. Gitu ya. Lanjut untuk contoh soal berikutnya. Trapesium sama kaki EFGH. Diketahui perbandingan sudut E-nya itu dibanding sudut H adalah 3:7. Maka sudut E kita bisa tulis 3X. Untuk sudut H itu 7X. Karena kan perbandingannya 3:7. Yang ditanyakan adalah sudut F dan G, maka sama pakai sifat yang tadi. Sudut yang berdekatan itu nanti jumlahnya 180. Berarti sudut E ditambah sudut H itu sama dengan 180 derajat. Masukkan 3X ditambah 7X sama dengan 180. Berarti 10X sama dengan 180. 180 bagi 10 ketemu 18. Nah, pada trapesium sama kaki, ingat, sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sama panjang itu besarnya sama. Maka sudut E nanti besarnya sama dengan sudut F. Berarti 3X, berarti 3 kali 18 sama dengan 54. Nanti, siapa lagi? Berarti sudut G nanti sama dengan sudut H, berarti 7X, berarti 7 kali 18 sama dengan 126. Begitu ya. Nah, contoh yang berikutnya yaitu pada trapesium sama kaki EFGH diketahui sudut GEH. Sudut GEH mana? Sudut GEH berarti di sini itu 20 derajat. Selanjutnya FEG, berarti FEG, berarti di sini adalah 30 derajat. Yang ditanyakan adalah yang pertama EFG, berarti yang di sini yang ditanyakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Berarti sudut EFG itu akan sama dengan sudut FEH. Berarti sudut yang sini nanti akan sama dengan sudut yang ini. Berarti berapa? Ya sudah kelihatan. Berarti 20 tambah 30 sama dengan 50. Lanjut kita nyari sudut EGH. Sudut EGH berarti yang sini. Nah, kalau saya pindahkan sudutnya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Berarti yang diketahui adalah di sini 30 derajat. Berarti yang sini berapa? Ya jelas.
30 derajat karena dia sudut dalam berseberangan. Besarnya berarti sama. Selanjutnya untuk EGF. EGF sini ya. Nah, perhatikan ini membentuk apa? Sebuah segitiga. Berarti kalian perhatikan segitiga EFG. Perhatikan segitiga itu. Nah, itu jumlah dalam satu segitiga kan 180. Padahal kita sudah tahu ya, yang ini 30, yang sini adalah 50, berarti yang atas berapa? Ya tinggal 180 dikurangi 30 tambah 50, yaitu 80. Maka ketemunya 100. Begitu ya. Lanjut untuk rumus luas dan keliling trapesium. Nah, untuk rumus keliling itu adalah jumlah semua sisinya. Ini membacanya adalah jumlah semua sisinya. Untuk luas trapesium itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, ini perhatikan dari 3 gambar trapesium. Berarti yang ini merupakan tinggi. Ini berarti HG dan EF adalah sisi sejajar. Yang selanjutnya ini adalah tingginya. Berarti HG dan EF itu merupakan sisi sejajar. Terus yang ini juga berarti DC dan AB adalah sisi sejajar. Itu ya. Lanjut untuk soal yang pertama. Dari trapesium ABCD diketahui AD-nya. AD itu adalah 15. Terus BC BC-nya adalah 20. Kemudian CD-nya adalah 7. Terus tingginya adalah 12, berarti sini tinggi, ini 12. Tentukan panjang AB. AB diperhatikan. Nah, sebelum saya menghitung panjang AB, silakan diingat dulu tentang Pitagoras. Dulu di SD pernah diajarkan. Kalau ada segitiga seperti itu, sisinya A, B, C, maka untuk mencari C kuadrat atau sisi miringnya itu dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau nyari sisi A kuadrat, maka dicari dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk mencari B kuadrat nanti dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Langsung untuk panjang AB. AB itu didapat dari panjang AE ditambah EF ditambah FB. Di situ EF-nya sudah tahu, yaitu 7 karena sama dengan atas, maka AE sama FB-nya yang belum diketahui. Maka kita cari untuk AE dulu. Nah, AE berarti menggunakan Pitagoras. AE kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi DE kuadrat. Maka AE itu akar dari AD kuadrat dikurangi DE kuadrat. AD-nya adalah 15 kuadrat dikurangi ED-nya 12 kuadrat, maka 225 kurangi 144 yaitu 81. Maka AE akar dari 81 yaitu 9. Untuk mencari BF, berarti dari BF kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi CF kuadrat, BC-nya itu 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, maka BF-nya akar 400 dikurangi 144, yaitu akar dari 256, 16. Maka AB-nya tinggal dijumlahkan semua, berarti 9 ditambah 7 ditambah 16, ketemu 32. Sekarang untuk diagonal AC. Nah, diagonal AC saya tarik garis di sini. Berarti dia dapatnya dari AF kuadrat
ditambah CF kuadrat, karena itu membentuk segitiga juga ya. Maka AF-nya adalah 16 kuadrat ditambah CF-nya adalah 12 kuadrat, berarti AC-nya akar dari 256 tambah 144, yaitu akar dari 400 sama dengan 20. Sekarang untuk luas trapesium, tadi rumusnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Berarti setengah kali sisi sejajarnya adalah AB, berarti 32, ditambah yang atas DC itu 7, kalikan tingginya 12. Maka ketemu 234. Kelilingnya berarti dijumlahkan semua. Berarti AD ditambah DC ditambah CB ditambah AB, atau dibalik juga boleh, dimulai dari manapun, pokoknya semua sisinya dijumlahkan, maka ketemu 74. Begitu ya. Nah, kesimpulannya apa untuk pembelajaran kali ini? Silakan diperhatikan untuk kesimpulannya. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika belum jelas, maka silakan diulang-ulang lagi videonya. Boleh kalian juga belajar atau menambah materi dari sumber manapun. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.